jawaban tegasnya memang kami walk out karena kan ada 18 orang yang tertera dalam undangan yang kami ajukan ya. Jadi mereka mengundang kita ya, Reflerum dan kawan-kawan, kemudian ada 18 orang yang namanya ini dicatatkan di undang. Dan rupanya ada keberatan dari tim yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Komunis yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh put, opsinya ya keluar. Ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong, tapi rupanya RRT memilih keluar. Tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar ya kita ikut keluar juga untuk menunjukkan bahwa kita solidar terhadap kasus mereka. Karena memang pertemuan ini tidak eksklusif soal RRT atau soal ijazah palsu. Ada juga tema-tema lain karena ada purnawirawan TNI gitu ya. Tetapi kan kita tahu the main issue belakangan ini adalah soal mereka. Dan ini kan kita bicara dalam konteks reformasi Polri. Jadi kan keyakinan kita adalah bahwa kasus ini adalah kasus kriminalisasi. Karena itu saya kira layak untuk didiskusikan, disampaikan aspirasinya kepada tim reformasi kepolisian. Kok di tengah adanya gelombang untuk melakukan reformasi, masih ada kasus-kasus yang seperti ini. Saya kan sering sekali mengatakan, negara yang mentersangkakan atau mempidanakan orang yang berpendapat, apalagi dengan penelitian dan lain sebagainya, itu negara yang demokrasinya seumpama ini. Nah, Indonesia kan tidak ingin seperti itu. Indonesia harus naik kelas menjadi negara yang demokrasi substantif. Karena itu ya, adalah kita keluar saja, dan menurut saya baik sebagai alarm peringatan bahwa masyarakat sipil tidak diam kalau diperlakukan dengan itu. Penantar saya selanjutnya silakan masing-masing dari RRT. Mungkin Dr. Tifa yang paling keras maju ke depan sini. Maju ibu ini. Miknya di sini. Ya, undangannya berarti ke abang, terus abang undang ya, dan lain sebagainya. Iya, jadi begini. Asbabun nuzulnya dulu ya. Kita sehari sebelum mereka diperiksa kumpul di suatu tempat. Kenapa saya bilang di suatu tempat? Karena rupanya yang punya tempat nggak mau di-spill. Oke. Pada waktu itu kita berdiskusi apakah kita mau ke Polda Metro Jaya Ranggapuri ataukah kita ada cara menempuh cara lain untuk melakukan pembelaan terhadap mereka ini. Nah, salah satu cara lain itu adalah kenapa kita nggak ke tim reformasi Polri aja. Nah, berdasarkan itu kemudian saya WA dan telepon Prof. Jimli. Nah, Prof. Jimli kemudian membuat undangan melalui Pak Kefiri kan. Nah, undangan itulah yang kemudian saya konfirmasikan, boleh nggak saya bawa RRT? Kan terserah kamu katanya. Ya kan? Nah, selain RRT kita bawa juga orang-orang yang saat itu kebetulan kumpul. Makanya ada beberapa forum purnawirawan TNI. Jadi tidak eksklusif soal RRT karena memang memenuhi komitmen ketika kita kumpul pada saat itu. Karena pada waktu kita kumpul itu nama-nama itu sudah dimasukkan. Kecuali RRT, tapi di situ ada dan lain-lain, dan saya minta bisa nggak diikutkan, dan Pak Jimli setuju. Tetapi rupanya ada perubahan. Nah, perubahan itu baru malam. Jadi perubahan itu ya sengaja saya tidak kasih tahu kepada mereka karena saya kira saya mau testing the water. Karena apa salah mereka belum dinyatakan terpidana, divonis, kemudian sudah mau dihukum. Apalagi oleh lembaga aspiratif, kan harusnya kan mendengarkan aspirasi. Dan kalau kita mau bicara equal treatment, di sana ada Dr. Hasibuan, ya kan? Yang kita tahu bahwa kantornya atau anaknya membela kubu sebelah kan, nah gitu. Begitu ya tambahannya. Oke. Silakan Pak Roy, izin Pak ulang lagi Pak. Belum ini tiga-tiganya belum, baru saya. Anak. Seperti yang saya katakan tadi. Pak, memori boleh nggak? Bentar. Begitu bilang udah beda. Iya bang, Bang. Ya.
Ya, Bentar. Nyalain dulu itu. ya. Ayo, Oke. Pertama saya ingin mengatakan bahwa status kita, saya pribadi dan teman-teman ini bukan tim pembela ya, bukan tim pengacara, bukan juru bicara, tapi adalah masyarakat sipil yang concern terhadap apa yang terjadi, termasuk kasus yang menimpa RRT, Roy Rismond dan Tiva. Jadi hari ini sesungguhnya kita diundang oleh tim reformasi. Asbabun nuzulnya diundang sehari sebelum pemeriksaan terhadap mereka tanggal 13 November. Friday, bukan Friday, November 13. Itu kita kebetulan kumpul di satu tempat. Tempatnya kantor masyarakat sipil. Lalu pada waktu itu kita berdebat dalam tanda kutip, apakah kita mau rame-rame ke Polda Metro Jaya mengawal mereka, ataukah ada cara lain ya, untuk katakanlah meminta atensi kasus ini yang kita anggap kriminalisasi. Salah satunya adalah kenapa kita tidak hubungi Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri ini. Maka saya berinisiatif pada waktu itu tanpa disuruh WA dan menelpon Pak Jimli, atau langsung menelpon, kurang lebih begitu. Pak Jimli menyambut baik untuk tim ini diundang. Lalu salah satu stafnya, nggak perlu saya sebutkan namanya, suruh bilang buat surat permohonan audiensi. Sudah saya bikin melalui WA ke tempat yang bersangkutan. Dan memang pada waktu itu yang nama-nama yang dimasukkan adalah nama-nama yang hadir dalam rapat itu tentu minus RRT, karena RRT yang persiapan. Nah, tetapi ada kata dan lain-lain. Ketika kemudian undangan itu sudah dipastikan harinya hari Rabu, hari ini, maka saya bilang sama Pak Jimli, bisa nggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya. Silakan, kan kamu yang menentukan. Ya ajak aja, yang lainnya terserah. Ya sudah, akhirnya maka RRT plus yang ada di kemarin tempat itu ya. Nah, maka kita datang ke sini. Rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimli WA saya mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka. Saya sengaja tidak kasih tahu mereka karena saya menganggap ini apa-apaan. Ini kan lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Ya, apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai itu, ya kan? Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan, apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya, memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edi yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Saididu ngomong tentang PIK, pagar laut, oligarki keluar. Rizal Fadila yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar, ya kan? Kemudian siapa lagi, Pak Rajasa karena terlambat nggak tahu masalah dia. Kemudian Aziz Yanuar mestinya bicara KM 50, Habib Rizik keluar juga. Maka kemudian artinya audiensi hari ini apakah pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena solidaritas tadi keluar atau seperti apa lagi Pak? Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum Purnawirawan TNI, sama ada teman civil society itu. Jadi ya kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habil Marati juga tadi keluar juga. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing. Karena bagi kita the main isunya kan di RRT. Kalau RRT keluar, ya kita sudah kehilangan rohnya jadinya untuk menyampaikan ini. Dan tapi alhamdulillah tadi Dr. Tiva dan teman-teman juga sudah menyampaikan Jokowi's White Paper dan juga bentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Dr. Tiva yang akan menjelaskan. Oke, silakan sebelum Dr. Tiva ya. Jadi ya. Oke. Gini. Jadi alhamdulillah sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini. Bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami, itu adalah kami
terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja, kami praduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung dengan yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada ya, tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar ya. Nah, karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang, oh di dalam aja gimana? Tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat, berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar. Kenapa? Di dalam juga ada yang ada hubungannya langsung dengan pelapor gitu loh. Oh, iya. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam. Meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu karena WO ya, kami walk out, kami memutuskan bahwa kami keluar. Kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam pertandingan belum dimulai. Tapi ya, kami menyatakan, kami bersikap, kami keluar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Dokter Tifa, Rismon dulu atau Dokter Tifa dulu? Rismon dulu. Dokter Tifa nanti pembulan. Oh iya, saya. Iya, iya. Bentar, Bang. Iya. Oke. Oh iya. Tanpa pertanyaan ya, langsung. Jadi benar dikatakan Pak Roy Suryo dan Bang Refli bahwa kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Tapi kan di sini bukan untuk menjadi penonton, Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo. Ya. Jadi itu tidak fair. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak, ya jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan, nggak ada undang-undang melarang itu. Yang kedua, kami tadi juga menyerahkan Jokowi's White Paper ya, kepada 11 komisioner masing-masing satu. Ya, kami menginginkan hak untuk meneliti di Indonesia itu jangan dibungkam, ya, jangan dibungkam. Kenapa? Yang kami teliti kan dokumen publik. Ya, ijazah Joko Widodo sebagai presiden itu kan dokumen publik. Ya, kami menjawab dan simpulkan palsu, ya tinggal dibalas oleh ahlinya, simpulkan asli, biarkan rakyat yang menilai dan menyimpulkannya. Ya, dan hal itu harusnya lebih bagus kita selesaikan di seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional, bukan pembungkaman seperti ini hanya karena dipanggil 3 ahli IT langganan kepolisian, ya. Tiga ahli langganan kepolisian langsung memutuskan bahwa kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini kan masa nasib orang ditentukan oleh 3 ahli ini, gitu loh. Kan mereka kan tidak punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ahli, tidak kompeten, tidak ilmiah, hanya karena mereka sering dipakai oleh kepolisian. Jadi Prof. Jimli sebaiknya diadakan lagi atau diselenggarakan lagi hal seperti ini, dibuka lagi. Jangan sampai Komite Reformasi Polri dipersepsikan masyarakat hanya mau mendengar apa yang ingin didengar. Ya, tadi juga saya menyerahkan satu buku di samping Jokowi's White Paper, yaitu Rekayasa Barang Bukti Digital oleh Laboratorium Forensik Polri.
Ya, di situ aktornya ada Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan lainnya. Saya katakan kepada Prof. Jimli, jangan percayai saya dan jangan percayai buku itu sebelum Bapak menyerahkannya, mengkajinya ke BRIN atau peneliti-peneliti independen di BRIN, di Mabes TNI ataupun di luar negeri. Gitu. Jangan percaya karena itu Rismon. Harusnya tidak percaya dulu buku yang kami kasih, termasuk JWP dan buku rekayasa kasus kopi sianida, sebelum itu diuji oleh peneliti atau laboratorium independen. Ada kok, BRIN kita punya, Universitas Indonesia punya, ITB punya, Mabes TNI juga punya. Jadi itu sebagai masukan, sehingga tadi sebenarnya saya ingin memberikan masukan untuk didirikannya badan forensik independen. Itu masukan saya sebenarnya, gitu loh, kepada Prof. Jimli gitu. Tapi ya saya merasa dibungkam gitu loh. Masih tersangka saja tidak boleh menyuarakan aspirasinya, apalagi terpidana. Dan ingat Prof. Jimli, ya, kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Manipulasi yang jahat itu di ruang gelap, bukan di ruang terang. Kalau ingin membuktikannya, ayo kita, Prof. Jimli harusnya menginisiasi diadakannya seminar nasional, seminar ilmiah nasional maupun internasional, undang peneliti dalam maupun luar negeri, ya, untuk mengadu kami. Ahli dari kepolisian mengatakan apa, kami mengatakan apa, ada peneliti independen mengatakan apa, internasional mengatakan apa. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih. Ya, Dr. Tira. Jadi kan kasus RRT ini contoh untuk reformasi sesungguhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya orang ketiga dari RRT akan menyampaikan beberapa pandangan kami bertiga termasuk solusi. Sebenarnya kami ingin memberikan solusi terkait dengan kasus ini. Bagaimana negara bisa menyelesaikan masalah polemik ijazah palsu Jokowi ini ya. Jadi saya akan mulai dengan begini. Jadi kami sebagai akademisi, kami memandang bahwa perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ini muncul dari perbedaan kajian, analisis publik, dan dinamika ruang pengetahuan. Bukanlah ranah kriminal murni. Aktivitas ilmiah selalu berangkat dari pertanyaan masyarakat, keraguan metodologis, dan upaya memahami realitas secara lebih dalam. Karena itu, penyelesaian perkara seperti ini secara hukum sangat layak untuk dipertimbangkan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Diskusi kami dengan tim penasehat menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya unsur kriminalisasi apapun, unsur pidana apapun, dan tidak ada kerugian material apapun yang terukur. Dan subjek perdebatan lebih dekat pada wilayah akademik ketimbang kriminalisasi. Dari sudut pandang politik negara, langkah demikian juga membuka ruang stabilitas sosial, mencegah polarisasi berkepanjangan, serta menjaga wibawa institusi penegak hukum di masa ketika publik membutuhkan ketenangan dan kepastian. Kami juga ingin menegaskan bahwa negara modern hanya dapat maju bila memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan akademik. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikerdilkan menjadi perkara kriminal. Kritik ilmiah betapapun tajamnya adalah bagian dari fungsi akademisi untuk menjaga kesehatan demokrasi. Seluruh dunia akademik berdiri atas prinsip bahwa penelitian, penilaian kritis, dan publikasi ilmiah harus dilindungi sebagai kontribusi kepada bangsa, bukan ditakuti sebagai ancaman. Pandangan ini kami sampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai penegasan bahwa tanpa ruang aman untuk berpikir, negara akan kehilangan fondasi kemajuannya sendiri. Dalam kerangka mencari penyelesaian yang lebih besar dan lebih beradab, kami menawarkan suatu pendekatan yang dikenal dalam kajian politik sebagai Marcos Way. Pendekatan ini menempatkan kemanusiaan sebagai pilar penyelesaian. Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami bahwa tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis. Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan. Pendekatan seperti ini memungkinkan dua hal sekaligus berjalan.
Di satu sisi, negara menjaga keterangan publik dan menghindari eskalasi konflik. Di sisi lain, pihak yang bersangkutan tetap mendapatkan ruang penghormatan dan perlindungan kesehatan. Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapapun, sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan. Tiga gagasan ini kami sampaikan di dalam forum yang sedianya kami hadir, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini, sebagai sebuah pandangan intelektual dan akademisi. Indonesia membutuhkan keteduhan, kecerdikan nalar, dan keberanian untuk memilih solusi yang menjaga martabat semua pihak. Sebagai akademisi, tugas kami adalah menawarkan perspektif yang luas, bukan menghakimi, dan membantu negara melihat jalan yang teduh, bukan memperkeruh keadaan. Dan selama bangsa ini masih membutuhkan pemikiran jernih, kami akan menjalankan fungsi itu dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Salam takzim dari kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Syanipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Untuk diketahui juga pada khalayak bahwa saat ini kami juga sudah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli, yang kurang lebih terdiri atas 30 profesor dan doktor ya, terdiri atas multidisiplinary, dan mereka semua berdiskusi day by day dengan kami ya, untuk membahas tentang bagaimana seharusnya kasus kami ini ditegakkan dan kemudian bagaimana solusi yang lebih baik untuk penyelesaian masalah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rizal Fadila ya? Ya. Ini Rizal Fadila juga korban. Ini yang klaster 1. Mereka kan klaster 2. Ini tersangka dari klaster 1. Sekali lagi saya bukan lawyernya ya. Kebetulan aja dia. Yang pertama adalah bahwa masyarakat kan meragukan komposisi tim percepatan reformasi dengan adanya Tito Karnavian, Listio Sigit, Ilham Aziz, dan Otto Hasibuan, gitu, karena kelihatannya akan mengganggu dari objektivitas kerja dari tim percepatan. Dan hari ini ternyata terbukti, gitu. Ada bukti-bukti yang nyata bahwa dia tidak memposisikan diri imparsial, tidak membuka ruang untuk mendengarkan pihak-pihak yang berhak. Padahal kami ini sebenarnya ingin menyampaikan dengan pendekatan empirik. Pendekatan empirik adalah peristiwa atau kasus. Dari kasus akan ada nanti solusi dan rekomendasi bagi pihak tim percepatan reformasi, gitu kan, untuk menggambarkan bahwa pihak kepolisian itu tidak objektif, melakukan pekerjaan tidak profesional, gitu kan, berdasarkan atas kasus yang dihadapi, baik klaster 1 yang menjadi tersangka yaitu TPUA maupun klaster 2 Roy, Rismon, dan Iva. Saya kira itu masalah pokoknya. Dan yang paling penting sekali ini terakhir adalah bahwa sebenarnya gitu kan, kalau saja didengarkan dengan baik, maka akan ada solusi bagi tim percepatan reformasi. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, mengadakan rapat dengar pendapat. Ya, nah, tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, ya, Zoom, bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka, begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi, bertemu di TIK, di belakangnya juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, itu juga soal baik buruk etika, dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat.
gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada, dan kita putuskan, kita terima karena tidak ada tadinya beberapa orang yang statusnya tersangka. Dan sekali lagi saudara-saudara, kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian, kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh, tapi kita tidak menangani kasus. Oke? Jadi kasus itu dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan. Jadi bukan menangani kasus. Nah, jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah, jadi jangan dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dijawab, oh ini bagaimana, bisa nggak? Oh, ada ya, saya bilang jangan, itu sudah kesepakatan. Itulah yang penting, you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya kita dulu. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada 3 orang Roy Suryo, Tifa Pabdia sama Rismon, dan diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya kasihan juga. Saya merasa udah gimana ya. Akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, kalau mau duduk di luar saja, atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang. Oh dia nggak mau mau keluar WU gitu loh. Nah saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, yaitu aktivis sejatinya mesti begitu, ya, tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat yang tersangka jangan, walaupun aspirasi kita dengar, nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu, lalu juga Pak Faisal bicara solusi, misalnya ada solusi, saya tanya ya oke, kita dengar solusinya gimana menurut urusan ijazah ini, ya kan? Saya cerita, saya ketua MK pertama tahun 2004, pertama kali ya pilpres dan pemilihan umum yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali. Gitu loh. Maka tahun 2004 itu syarat menjadi caleg itu SMP. Nah maka atas dasar pengalaman itulah kami menyarankan kepada pemerintah supaya ditingkatkan dong, jangan SMP, SMA. Maka tahun 2009 pemilunya itu syarat caleg itu SMA. Ternyata tetap banyak juga ijazah palsu itu. Dan kemarin terakhir 2024, 20 tahun kemudian, terakhir kasus pilkada kemarin, dari 40 yang disidang substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, 7 diantaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah ya, masalah serius di Indonesia. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat dulu. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini, termasuk Faisal Asgaba, apa solusinya? Coba dipikirkan, itu membantu walaupun mereka tidak hadir, karena ketidakhadiran itu
karena kesepakatan kami yang dihormati, ya bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh nggak ada masalah, tapi rapat tadi ya bisa, kami udah putus. Nah muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Asgaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak siapa namanya Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa nggak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak, Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.